Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Faisal Rizdianto from IAIN Salatiga. And now I'd like to deliver a discussion dealing with the similarity and difference between semantics and pragmatics. Okay, actually both of them are complementary, or it can be contradictory. So let's check it out. The next slide. Okay. At first, I'd like to describe what is semantics. Semantics kiahe. Apa itu semantik? Semantics, also called semiotic, semology, semiology or semasiology, the philosophical and scientific study of meaning in natural and artificial languages. I take it from Britannica, Britannica.com, Encyclopedia Britannica. Semantik itu disebut juga semiotik, ilmu tentang tanda. Nanti ada keterangan tentang Charles Morris di tahun 1930 yang menyebutkan bahwa semantik itu bagian dari semiotics, jadi the philosophical and scientific study of meaning. Jadi semantik itu studi tentang makna secara ilmiah dan filosofis dalam bahasa yang natural dan artifisial, bahasa yang alami ada di masyarakat atau yang dibuat-buat, dibuat language planning kayak di social linguistic itu, mau dikembangkan, mau diapakan, dibuat ejaan yang disempurnakan dan sebagainya, atau bahasa Inggris itu ada received pronunciation, jadi simplified pronunciation itu juga ada, Nah, seperti itu, yang alami, natural di masyarakat atau yang direncanakan oleh pemerintah atau badan bahasa. Yang kedua, semantics, from ancient Greek semantikos, it means significant. It's the study of reference, meaning, or truth. The term can be used to refer to subfield of several distinct disciplines, including philosophy, linguistic, and computer science. Nah, kalau orang bicara semantik, kalau kita browsing di internet itu keluarnya malah kayak bidang ilmu komputer, logika, matematika, jadi kayak semantiknya atau sinteknya seperti apa itu tidak mesti mengacu pada ilmu makna dan ilmu tata kalimat, tapi ternyata ada kaitannya dengan computer science, Jadi sebetulnya itu bidang yang luas, banyak dikaji orang, tapi dalam konteks ini kita simpulkan saja semantik itu ilmu tentang makna, Walaupun nanti ada makna dan reference. Reference itu adalah acuan, mengacu ke siapa yang diacu atau benda dan sebagainya. Meaning, makna, truth itu kebenaran, Jadi lebih ke logics. Kemudian semantic in linguistic means the study of meaning or the study of linguistic development by classifying and examining changes in meaning and form, Jadi semantik dalam bidang linguistik itu adalah studi makna, studi tentang pengembangan linguistik, klasifikasi dan menguji perubahan pada makna dan bentuk, Nah, makanya nanti ada istilah diadik dan triadik, Diadik itu dua sisi, makna dan bentuk untuk semantik. Kemudian ada triadik, Ada tiga sisi, makna, bentuk, dan konteks. Itu pada pragmatics, Okay. Previously, I have described or explained to the students in 4th semester in the lecture of morphology. The study of morphology is the grammar of words, A morpheme has two elements, form and meaning, So if there are dichotomy or two classification, form and meaning, Form itu bentuknya bentuk secara bentuk tulisan atau ortografisnya, Nah, kalau semantik itu bicara tentang meaning, Jadi sekarang kalau kita bicara meaning, the study of meaning means semantics, Ini contohnya kata be itu ada tulisannya, bunyinya, phonetic transcription, tapi juga ada makna. Be refers to an insect or animal, Kalau animal terlalu general jadi an insect, bla bla bla, ada penjelasannya. Oke, sekarang what is pragmatics? Pragmatics in linguistic
and related fields, pragmatic is the study of how context contributes to meaning. Jadi kalau semantik tadi lebih ke ilmu makna, maknanya literal, makna harfiahnya, makna di dalam kalimat atau kata itu, tidak bicara konteks luar. Nah, kalau pragmatik itu ada konteks, how is the study of how context contributes to meaning. Jadi bagaimana pembicara, pendengar, bagaimana konteks socio-cultural itu juga masuk ya. The field of study evaluates how human language is utilized in social interaction as well as the relationship between the interpreter and the interpreted ya. Jadi bagaimana bahasa manusia itu digunakan dalam interaksi sosial. Dan ini sangat dinamik ya, sangat luar biasa terutama dalam dunia periklanan, dalam pesan di masyarakat ya, pesan layanan masyarakat misalnya ya, kemudian di film, pada stand up komedian ya, kemudian dialog politik antar negarawan atau buzzer. Nah itu sangat pragmatik sekali ya. Jadi apa maksud pembicara, maksud pendengar ya. Oke, jadi pragmatik itu lebih luas daripada semantics ya. Pragmatics encompass phenomena including implicature, speech act, relevance, and conversation, as well as non-verbal communication. Ya. Jadi pragmatik itu nanti termasuk di dalamnya adalah implicature. Implicature itu the extra meaning, the second layer of the utterance. Ya. Jadi berkata A, tetapi maksudnya B, gitu. Berkata A, tapi maksudnya B. Misalnya kalau kita bertamu ke tempat seseorang dan kita sudah terlalu malam, tuan rumah mengatakan apa enggak nginep sini, maka itu sebetulnya semacam sinyal agar kita ini segera pamit ya. Tidak mungkin kita akan menginap di rumah orang karena sudah terlalu malam, bukan hotel dan sebagainya. Oke, speech act, tindak tutur, relevance and conversation. Nanti akan ada pembahasan sendiri tentang hal ini, termasuk non-verbal communication ya. Nah, kadang orang tidak bicara, tapi diam itu punya makna ya. Theories of pragmatics go hand in hand with theories of semantics, which studies aspect of meaning and syntax ya. Jadi pragmatik itu sebenarnya tidak harus dipertentangkan dengan semantik, karena mereka sama-sama bicara tentang makna dan sintaks. Nah ini diambil dari wikipedia.org. Oke, saya beri contoh ya. Contohnya, kalau semantics itu, misalnya he is swimming ya. It means he has just started the action. The process is going on ya. Kalau ada he is swimming, at present is swimming. Tidak mungkin terus langsung orang lompat. Ya. Ada orang langsung sudah pakai baju renang terus lompat. Namanya he is swimming, it means for just 5 minutes or 15 minutes atau half an hour orang sudah memulai proses berenang. Jadi berenang itu ketika sedang berenang itu mesti sudah dimulai kan. Ya, she is beautiful but she is not arrogant. Dia itu cantik tapi tidak sombong ya. Nah, asumsinya orang cantik itu adalah sombong. Nah, ini kita tidak bicara tentang sebetulnya riset mengatakan, kata Cak Lonton, riset mengatakan, kita tidak bicara hasil riset, tapi dari kalimat itu ada implikasi, ada asumsi-asumsinya ya. He is an Englishman but he is coward ya. Dia orang Inggris tapi dia pengecut. The assumption all of Englishmen are brave. Padahal ini juga belum tentu, tapi ini asumsi ya. Dari kalimatnya itu kita tidak bicara konteks di luar. Kamu hebat sekarang ya. The assumption he is not great previously. Kamu hebat sekarang berarti saat turunnya ora jos. Nah itu jadi kalau semantik itu lebih ke literal meaningnya, dari konteks kalimatnya. Makanya memang sekarang juga harus hati-hati ya. Seperti Pak Ahok yang dulu mengatakan hati-hati dengan orang yang menggunakan ayat untuk bla bla bla. Nah itu memang maunya supaya mengatakan hati-hati dengan orang yang menggunakan ayat tertentu untuk tidak memilih dia. Nah tapi kan dia mengatakan hati-hati dengan bla bla bla. Nah itu akhirnya menjadi satu masalah besar ya. Oke, jadi komunikasi publik itu penting ya. Jadi semantik, pragmatik penting untuk para politician ya.
Oke, pragmatics, when a diplomat say yes, he means perhaps. Ya, kalau diplomat mengatakan yes, itu belum tentu yes, tapi bisa berarti mungkin. When he says perhaps, he means no. Kalau dia bilang mungkin, berarti tidak. When he says no, he is not a diplomat. Kalau dia bilang no, berarti dia bukan diplomat. Dia selalu reject. Dia harus diplomatis ya. Iya, tapi tidak ya. Lah ini harus memahami konteks pola pikir seseorang, kerangka politiknya, tujuan politiknya, kendaraan politiknya, dan sebagainya. Nah, itulah asiknya di pragmatics ya. Nah, ini tidak usah ditabrakkan mana lebih baik pragmatik atau semantik, semuanya complementary ya, saling berkaitan. Oke, next. Historically, pragmatics dates back to philosophical thinking of the early 20th century and was introduced by the American philosopher Charles W. Morris, 1901, 1979 ya. Tapi pastinya tahun 1930, Charles Morris mengatakan pragmatic is one of the three components of semiotics, the science of science ya. Jadi semiotik itu nanti ada 3 bagian. Ada namanya pragmatik, ada semantik, ada sinteks ya, kalau tidak salah itu. Jadi semiotika itu ilmu tentang tanda, itu banyak dipelajari di komunikasi massa, kayaknya tidak diajarkan tidak menjadi mata kuliah di linguistik, ilmu linguistik, tapi menjadi mata kuliah wajib di ilmu komunikasi atau jurnalistik atau publisitas ya. Oke, Charles Morris define pragmatic as the study of the relation of sign to interpreter. Jadi yang namanya pragmatik itu adalah studi hubungan antara tanda dengan interpreter, orang yang mendengarnya ya. Jadi ini ada aspek speaker and hearer, ada orang yang lokutor yang berbicara dan interlokutor ya. Ada komunikator, ada komunikan, ada orang yang mengkomunikasikan, ada yang mendengarkan ya. In modern linguistics, pragmatic is broadly defined as the study of language used in context. Dalam linguistik modern, pragmatik itu sering secara luas diartikan sebagai studi bahasa dalam konteks. Nah, ini dari kampus Indiana University of America ya. Oke, nah semantik pragmatik, semantics belongs to dyadic. Nah, ini yang saya bilang tadi. Semantics belongs to dyadic atau two sides, form and meaning. Whereas pragmatic belongs to triadic, three sides, form, meaning, and context. The context in semantic is context, ya, ada istilah context. Whereas the intention of speaker, hearer, and the messages in pragmatic is context. Ya, jadi kalau konteks itu bicara konteks bahasa dan di luar bahasa, intralinguistik dan ekstralinguistik. Sedangkan kalau semantik itu konteks, jadi konteks di dalam, ya seperti contohnya tadi, dia cantik tapi tidak sombong. Nah, jadi asumsinya orang cantik itu sombong dan sebagainya. Nah, itu truth logicsnya seperti apa. Nah, itu bisa dipelajari ya, bisa dibuat penelitian dan sebagainya. Oke, next. Semantics versus pragmatics. Semantic is the study of the relationship between the linguistic form and entities in the word. That is how words literally connect to things. Semantics analysis also attempts to establish the relationship between verbal description and states of affairs in the word as accurate, true or not, ya, regardless who produce that description. Jadi semantik lebih fokus kepada verbal description, yang dikatakan itu benar atau tidak, ya, benar atau tidak dari proposisinya, dari ungkapannya itu, ya. Misalnya saya bilang Indonesia. Kira-kira Indonesia adalah negara yang kaya. Negara yang kaya itu sebenarnya kaya benar atau enggak? Atau Indonesia itu negara yang miskin? Nah, itu dilihat kalimatnya itu aja, kalimatnya itu secara kamus, arti kamus, leksikal seperti apa ya. Nah, jadi kalau pragmatik nanti dilihat kondisi masyarakatnya, itu pendapatan per kapita, perbandingan dengan negara di Asia dan sebagainya ya. Tapi kalau semantik fokus pada verbal description-nya itu. Semantic is also concerned with the truth condition of proposition expressed in sentences.
This proposition generally correspond to the basic literal meaning of a simple clause. Jadi lebih semantik, lebih bicara pada kebenaran yang ada pada kalimat-kalimat. Okay, the next example dealing with the semantics, yeah. The example is mom is cooking in the kitchen and dad is reading a newspaper in the living room. Ya, ya ini kata and ini menunjukkan setara ya, kalimat majemuk setara. We may rearrange the sentences to be dad is reading a newspaper in the living room and mom is cooking in the kitchen. Ya, if mom is cooking in the kitchen is P, and then dad is reading a newspaper in the living room is Q, yeah. P and Q, it can be Q and P, and it is all the same thing. There is no change of meaning, yeah. How about the second, yeah? Would you like to compare? Kindly compare both of them. He dropped the camera and it broke, ya. Dia menjatuhkan kamera dan kameranya rusak. Ya. If he dropped the camera is P and it broke means Q, yeah, we cannot change to be Q and P, ya. He broke the camera and dropped it. Ya, ini parah sekali, ya. Kalau menjatuhkan kamera dan kameranya rusak itu cause and effect karena menjatuhkan kemudian rusak. Ya. Kalau ini lebih parah lagi, he broke the camera and dropped it. Dia merusakkan kamera dan menjatuhkannya. Ya, sudah dirusakkan, dijatuhkan kameranya, lebih ajur mumur, ya. Do you know ajur mumur, ya? Oke, jadi rusak berat, rusak parah. Oke, jadi ini dilihat dari ini ya, dari kalimatnya seperti itu. Oke, Samiti jumped the horse and rode it. Samiti rode the horse and jumped on it. Ya. Nah, ini juga sesuatu yang berbeda ya. Samiti melompat ke kuda dan menaikinya, atau Samiti naik kuda dan melompat kepadanya. Ya, jadi tertibnya naik kuda itu kan lompat dulu baru naik, bukan naik dulu baru lompat. Nah, jadi itu semacam proses. Jadi kata and di situ tidak menunjukkan P and Q, Q and P bisa dibolak-balik, tapi ada proses, ada namanya apa ya, istilahnya proses ya. Ada proses, ada chronological proses ya. Nah, Pak Ijo broke the camera itu tadi sudah sama. Kemudian yang lucu lagi yang di bawah ini, Genduk Nicole had a baby boy and got married. Atau Genduk Nicole got married and had a baby. Jadi punya anak dulu baru nikah atau nikah dulu baru punya anak. Nah, ini kalau Islami kan mestinya yang got married dulu baru had a baby. Ya, jadi itu tidak bisa dibolak-balik ya. Walaupun P and Q, Q and P itu rumusnya seperti itu. Oke, jadi kata and itu ternyata bisa menunjukkan setara, bisa menunjukkan proses, bisa menunjukkan sebab akibat ya. Ternyata khasanah pemaknaan kata sambung atau conjunction and. Oke, semantik versus pragmatik. Nanti kalau kita lihat di Pinterest atau di Google Image banyak kita kategorinya semantics versus pragmatics ya. Kalau semantics itu language internal language maksudnya. Kalau pragmatik external language. Jadi intralinguistik itu semantik, extralinguistik itu pragmatik. Kemudian linguistic meaning ya. Jadi semantik lebih ke strukturnya pemaknaan di dalam konteks dalam kalimat itu. Nah, kalau pragmatik bicara ke komunikasi, lebih komunikasi, speaker and hearer, komunikator ya. Kemudian what expression means. Jadi makna kalimatnya itu apa? Nah, yang terjadi perdebatan politik di sosial media itu misalnya ketika ada Menteri Ketenagakerjaan mengatakan bahwa UMR di Indonesia itu terlalu tinggi. Wah, itu bikin muarah para buruh itu. Orang UMR-nya kecil kok dibilang tinggi ya. Karena itu dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara dan kemudian melihat bahwa
buruh pabrik di Indonesia itu kinerjanya itu paling rendah dibandingkan dengan di Asia Tenggara, tapi honornya paling tinggi. Nah, itu. Jadi sebetulnya kalimatnya kalau dipotong-potong itu sering jadi masalah ya, sering masalah ya, gitu. Itu jadi memang berbahasa itu kalau sudah di ranah publik itu sangat berbahaya ya. Bahkan perang dunia kedua itu Jepang itu sudah diberi ultimatum oleh Amerika, tetapi pesan itu disalah tafsirkan gitu ya. Jadi Jepang sebenarnya mau menyerah, tapi penafsirannya itu dianggap menantang dan sebagainya. Nah, itu bisa dibaca di bukunya Profesor Dedi Mulyana itu. Jadi penyebab perang dunia kedua itu diantaranya karena masalah bahasa ya. Jadi di pesan kode-kode yang disampaikan itu salah paham. Nah, oke. Kemudian what is said, what speaker mean ya. Language itself, what is implied of the use of language ya. Jadi secara sederhana bisa kita mengatakan bahwa semantik lebih ke ekspresi bahasa, kemudian pragmatik adalah what is the intention of the speaker ya, and the reaction of the hearer. Oke, ini agak ilmiah lagi ya. Semantik itu conventional, pragmatic conversation ya. Pragmatik itu speaker, hearer, conversation. Semantik konvensional itu bagaimana logika di dalam kalimat itu sehingga bersifat konstan. Sedangkan pragmatik itu dynamic, istilahnya konteks dependent ya. Gitu. Kemudian truth conditional, jadi kebenarannya seperti apa. Non-truth conditional itu pragmatik. Jadi pragmatik itu lebih luas sekali kajiannya karena melibatkan masyarakat, individu, budaya, dan sebagainya. Sedangkan semantik lebih ke bagaimana kebenaran dalam struktur kalimat. Itulah semantik ya. Oke, nah ini contoh perbandingan semantik, sintek, semantik, pragmatik. Kalau sintek misalnya kata green, yellow, red, itu sinteknya ya. Semantiknya green artinya go, red artinya stop. Itu makna dari gambar ini. Jangan pragmatik, if red and no traffic then allowed to go. Ya. Kalau memang walaupun lampunya merah, tapi kalau nggak ada traffic, sepi sekali, kita akan melaju. Ya, kecuali tentara, kecuali orang-orang yang sangat disiplin. Ya, kalau keluarga sipil itu lampunya merah, nggak ada kendaraan melaju, kita melaju, itu salah sebetulnya ya, karena ada CCTV ya. Nah, termasuk kalau lampunya kuning itu mau merah itu seharusnya berhenti, malah dibanter karena mau merah. Itu memang luar biasa masyarakat kita ya. Oke, semantik pragmatik itu semantik lebih literal, pragmatik lebih speaker meaning atau kontekstual. Kemudian semantik itu core meaning, independent of context, terlepas dari konteks. This belong to semantic proper. And then pragmatic, what the speaker means when they say something over and above the literal meaning. Jadi pragmatik itu beyond semantik ya, jauh dari semantik ya, melebihi. This and other contextual effect belong to the pragmatics ya. Oke. Semantic attempts to relate meanings to logic and truth and deals with meaning as a matter primarily of sense relation within the language. Pragmatic attempts to relate meanings to context of utterance. Utterance itu ujaran, pembicaraan. It views language as action which is performed by speakers. Ya. Oke, ini gambar-gambar ini bisa dilihat. Focus, scope, range, meaning of an utterance regulated by domain. Ya. Jadi semantik itu meaning, pragmatic language use ya. Semantic narrow as it deals with only meaning, pragmatic broad as it deals with aspect beyond text, lebih luas ya. Kemudian semantic context independence, pragmatic context dependent. Regulated by general rules untuk semantik, pragmatic principles. Domainnya semantik itu grammar, pragmatic itu retorik, ilmu bicara ya. Oke, jadi kesimpulannya semantic study sentence meaning and word meaning not tied to context. Pragmatic study utterance meaning, utterance are expressions identified only by their context. Oke, saya kira definisi ini nanti bisa dipahami, slide-slide-nya hampir sama. Nah, ini lebih lengkap lagi, silahkan dipelajari. Nanti di
pakfaisal.com akan saya share PowerPoint ini, silahkan dipelajari ya. Kalau lihat video ini mungkin Anda harus stop the video and then dilihat gitu ya. Oke, jadi ini ada definition, meaning, sentence, context, invariant, sentence meaning, literal rules ya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Jadi sangat menarik bahwa kalau semantics lebih ke you itu pronoun, rock itu noun, rule itu noun, kemudian you adalah second person singular, rock itu mineral matter or variable composition, rule itu a thin metal strip of various widths and design ya. Sementara apa yang diungkapkan ini ada maknanya ya. You rock, you rules, itu you are great, you are awesome. Jadi ada makna-maknanya yang tergantung konteks pembicara. Oke, nah ini semantik atau pragmatik. Damai itu indah atau damai itu Rp 20.000. Ini gambar ini saya dapatkan mungkin 10 tahun yang lalu ya. Ya, jadi damai itu indah, itu mungkin semantik. Kalau pragmatik, karena kita sebagai netizen itu sering kalau ditilang Pak Polisi, kita tuh ngajari nggak baik. Pak, damai, Pak, damai. Nah, Pak Polisi biasanya bilang, memangnya kita perang gitu. Jadi maksudnya jangan ngajari yang nggak baik. Kalau ditilang salah ya salah, di sidang dan sebagainya didenda ya. Oke, jadi ini menarik ya. Mohon maaf kalau ini bukan mau menjelek-jelekan Pak Polisi, tapi ini kita bicara aspek bahasa dan real condition ya. Fakta di lapangan itu seperti itu. Kita yang warga masyarakat yang kurang tepat mengajak damai-damai ketika kita salah. Oke, next. Nah, ini dari Bangsi, ini seorang pembuat grafiti internasional. One Nation Under CCTV ya. Jadi manusia sekarang itu selalu diawasi. Bahkan kalau kita googling 24 jam kita didata oleh Google, kesenangannya apa, iklan-iklan yang muncul kalau kita googling, browsing, itu iklan yang muncul di Google AdSense akan sesuai dengan minat kita ya. Jadi kita itu sebenarnya being watched by Google, being watched by government, and we do not know who they are ya sometimes. One Nation Under CCTV. Kalimatnya begini, tapi sebenarnya pembahasannya sangat mendalam ya. Ini bisa dilihat semantik, pragmatiknya seperti apa. Kalau cuman One Nation Under CCTV selesai semantik. Kalau pragmatik itu siapa bicara, siapa pendengarnya. Oke, next. Nah, ini contradictory or complementary, phonetics, fonologi, morfologi, sintaks, semantik, pragmatik. Pragmatik itu melingkupi, semantik itu di bawahnya pragmatics ya. Tapi kita tidak mengatakan phonetics itu paling sempit enggak. Kalau bacaannya luas, analisis mendalam ya bisa jadi luas sekali ya. Oke, contradictory or complementary, ini nanti PowerPoint bisa dibaca ya. Nah, gambar ini bisa dipahami, ini ada pemaknaan-pemaknaan. Kemudian kesimpulan sementara, pragmatic is the study of the relationship between linguistic form and the users of those forms. The advantage of studying language via pragmatic is that one can talk about people's intended meanings, their assumption, their purposes or goals, and the kind of action, for example, requests, that they are performing when they speak. The big disadvantage is that all these very human concepts are extremely difficult to analyze in a consistent and objective way ya. Jadi dalam bahasa itu bisa diformulasikan, bisa dibuat rumus, bisa dibuat maksim, principles ya. Tapi sebenarnya bahasa manusia itu sangat sulit dianalisis secara konsisten dan objektif karena manusia itu adalah makhluk yang unik secara individual ya. Oke, saya bilang temporary conclusion karena saya membuka diskusi ya. Membuka diskusi dengan Anda, silahkan memberi komentar di YouTube video ini di bawah ya, silahkan memberi komentar. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Jadi kita belajarnya ya sinkronus, asinkronus. Semoga pandemi segera berlalu, omnicorn tidak menggila ya. Oke, terima kasih for watching this video. Thank you very much. Let's say hamdalah. Wassalamualaikum.